Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan ya. Mohon maaf tadi kepotong pertanyaannya sampai ke pertanyaan yang ketiga mengenai USRPT ya. Nah, mohon maaf juga karena kameranya mungkin udah agak lama dan juga baterainya juga mungkin baterainya kan baru saya ganti ya kemarin itu karena baterai yang sebelumnya udah kayak bocor gitu ya, udah agak kayak ngelembung gitu ya. Jadi saya ganti. Nah, ini sekarang saya langsung jawab pertanyaan yang keempat. Tadi ada 8 pertanyaan, kita udah jawab di video pertama itu 3 pertanyaan yang pertama. Nah, ini berikutnya ada di video rekomendasi makanan dan minuman sebelum, saat, dan setelah latihan ya, di sini. Nah, maaf Coach Brian, saya mungkin kelewat. Bolehkah di-share pemanasan sederhana yang dilakukan sebelum berenang? Terima kasih banyak Coach Brian. Nah, kalau pemanasan sebelum berenang itu ada namanya regular warm up, ada namanya stretching ya, ataupun gerakan dinamik yang lain ya, ataupun boleh medicine ball ya. Nah, tapi dikerjakannya secukupnya saja ya. Jadi jangan juga karena sebelum pemanasan di air ya, ini berarti kan ya, sebelum berenang. Nah, pemanasan sederhana yaitu stretching ya. Kalau untuk regular warm up juga boleh tuh ya, mulai dari kepala, tangan, pinggang, kaki ya. Jadi sebelum turun ke air kita minimal pemanasankan kembali. Misalnya kayak kita mau jalan nih, kita pakai motor ataupun pakai mobil. Nah, motor atau mobil kan kita nyalain dulu minimal ya 1 menit lah kita nyalakan, atau 2 menit kita nyalakan, baru kita jalan ya. Nah, sama halnya dengan badan juga. Jadi jangan langsung masuk ke air tanpa pemanasan juga ya. Karena apa? Badan itu juga perlu sedikit dinaikin suhunya pada saat swim, pada saat mau dipakai untuk main set, dia lebih ready ya, lebih siap ininya, otot-ototnya. Minimal stretching ya kalau pemanasan sederhana menurut saya ya. Nah, supaya apa? Aliran darah, otot juga siap untuk jalan ya. Jalankan pemanasan. Nah, pada saat pemanasan ya kerjakan yang benar ya di dalam air. Nah, ini sama juga ada di video yang sama, pertanyaan yang kedua ya. Berarti ini udah pertanyaan yang keempat, tadi kelima, ini udah kelima ya. Halo Coach Brian, anak saya KU5 laki-laki, kemarin habis ikut event Sumatera Open, tapi pas nggak pakai papan nggak kuat. Kenapa ya Coach? Anak yang se-KU ada yang cepat, ada yang biasa aja seperti anak saya. Ada apakah durasi mulai renang dan frekuensi latihan berpengaruh? Kemudian untuk anak KU5, apakah perlu dry land juga Coach? Karena di klub belum pernah dilaksanakan dry land. Kayaknya pas turun udah dalam keadaan lapar lagi Coach, karena dipakai main sebelum turun ya. Mungkin dipakai ini ya, main dulu gitu sebelum turun nomornya, karena udah mau finish dia cerita tangan dan kakinya sudah lemes. Soal dry land sudah dijawab pertanyaan tentang dry landnya sebelumnya di video sebelumnya. Terima kasih. Nah, berarti ini kan pertanyaan pertama adalah kenapa nggak kuat ya. Nah, latihan ya, latihan anak KU5 berarti kan lebih kurang di anak 10 tahun ke bawah ya. Nah, anak 10 tahun ke bawah itu sebenarnya tidak usah dulu latih terlalu ke kecepatan, kekuatan ya. Karena apa? Mereka teknik berenangnya dulu harus diperbaiki. Nah, apabila teknik berenangnya benar tapi nggak kuat ya tidak jadi masalah. Tapi kalau ngotot aja di berenang, contoh 50 meter, kekuatan, kecepatan, anak-anak ini stroke-nya berantakan juga percuma, dia nggak bisa jangka panjang Ibu ya. Jadi saya sih lebih menganjurkan kalau untuk KU5 ya, untuk anak-anak KU5 tergantung umurnya berapa, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Saya sudah pernah jelaskan yang namanya long term athlete development. Jadi anak-anak cowok umur 13 tahun, kalau putra ya, umur 13 tahun itu baru latihan 6 kali seminggu. 6 kali seminggu. Nah, di bawah itu ya turun 13, 12, 13, 12,
5 kali, 11 4 kali, 4 kali, habis itu 10-nya 3 kali, baru 9-nya 2 kali dan turun ya ke bawah. Nah, jadi nggak usah buru-buru untuk naikin jadwal frekuensi latihan, tapi yang penting diperhatikan adalah ketika anak umur 10 tahun ke bawah ya, paling perlu latihan ya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Tapi teknik berenangnya diperhatikan gitu loh. Ya, apakah durasi mulai renang dan frekuensi latihan berpengaruh? Sesuainya sih ya, kalau umur 9 tahun baru mulai itu juga nggak masalah. Tapi kalau bisa dikenalkan ya mungkin umur 6 tahun udah mulai coba-coba belajar berenang lah ya. Nggak usah mesti ya latihan, tapi belajar latihan berenang. Nah, karena apa? Untuk aktif movementnya supaya dia aktif ya dan mengetahui gerakan. Nah, umur 8 tahun 6 sampai 8 tahun lah lebih kurang mulai latihannya. Nah, mulai berenangnya ya. Nah, umur 9 tahun, 10 tahun itu mulai namanya drill. Dikenalkan drill supaya apa? Mereka mengetahui oh ternyata setelah gaya bebas ada punggung, ada kupu, ada dada. Nah, drillnya juga masing-masing ada ya. Nah, maaf ya suara saya agak serak sedikit ya. Kalau durasi mulai berenang sih nggak masalah sih ya, frekuensi latihan berpengaruh ya. Frekuensi coba seminggu, kalau anak umur kau 5 ya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu cukup sih ya, 2 kali lah ya, nggak usah terlalu banyak karena kan mereka masih kecil juga ya. Nanti ketika mereka udah besar baru ditambahin porsinya. Dan bisa didengar di long term athlete development tuh ya. Saya pernah buat di video sebelumnya. Apa perlu dryland juga coach? Nah, kalau anak umur kau 5 tidak perlu sih menurut saya ya. Karena apa? Kalau dia mau kuatin ya kuatin di berenangnya, di kakinya gitu loh. Jadi saya sudah pernah jawab sebelumnya. Kalau kaki itu dari kecil kebiasaan untuk kenceng, ataupun misalnya dari sederetan teman-teman dia yang latihan semua nih ya, misalnya dari satu grup itu misalnya ada 40 anak yang berenang. Nah, dari 40 anak itu ya seumuran ya, KU5 semua, kalau dia bisa tendang paling kenceng berarti dia itu salah satu yang punya bakat untuk supaya bisa prestasi ya. Nah, umumnya itu perenang yang punya kaki yang paling cepat itu adalah perenang tercepat di klubnya biasanya ya. Nah, itu ya, kalau sebelum turun ya kalau bisa ya dikasih makan sedikit lah ya, jangan, maksudnya diatur lah, namanya time management ya. Time management, kapan harus makan, kapan harus dipakai untuk istirahat, kapan harus dipakai untuk lomba ya. Jadi pengaturan waktu aja itu diatur oleh orang tua masing-masing ya, sebenarnya nggak masalah itu ya. Nah, kalau mau finish tangan kaki lemes itu biasa, cuman harus dibarengi nama latihan aja ya. Itu pelan-pelan bisa diperkuat ya. Nah, itu ya. Nah, di sini. Nah, ada di video. Nah, waktu itu papan tulis ya. Saya masih bingung buat program, apakah program saya salah. Nah, itu boleh dilihat ya teman-teman ya. Itu saya rekomen untuk lihat karena apa? Cara pembuatan program itu jangan dibuat berlibat ya, harus sederhana ya. Apalagi untuk anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Nah, itu boleh dipakai ya. Nah, di sini ada yang bertanya, "Loh, coach, saya mau memastikan aja. Jadi sekali latihan dapat lebih kurang 2000 meter ya. Kalau anak saya belum bisa, harus gimana ya coach? 1000 meter saja dia nggak mau. Dia sudah nggak mau. Nah, dengan catatan anak saya usia 8 tahun, laki-laki. Nah, kalau untuk anak-anak umur 8 tahun mungkin masih belajar satu gaya kali ya. Jadi gaya yang kedua masih mungkin belum dipelajari. Nah, makanya kalau di klub ya, di klub saya umumnya ya, anak umur 8 tahun itu saya belum kasih 4 gaya juga sih. Saya kasih hanya satu gaya. Nah, umumnya itu lebih kurang di 1036 kali 50. Jadi 12 kali 50 kaki, 12 kali 50 hand rotation, 12 kali 50 swim gaya bebas. Nah, di situ 36 kali 50 itu kita perbaiki semua gaya-gayanya. Jadi anak-anak ini seketika mereka anak umur 6 tahun sampai 8 tahun ya, itu yang diperkuat adalah gaya bebasnya ya.
Jadi karena apa? Itu dasarnya. Supaya apa? Mereka nanti umur 9, 10, 11 tahun mereka tambah kuat dan tambah kuat gitu. Ya. Dan dasarnya itu mereka tetap nginget gitu ya. Nah, makanya sebagian orang tua yang ada di klub ya, itu saya juga memberitahukan bahwasan kenapa saya nggak kasih naik ke, bukan naik sih ya, pindah kelas ya, ataupun biasanya promosi ke kelas berikutnya untuk belajar 4 gaya ketika mereka umur 7 tahun. Karena apa? Saya mau mereka memperkuat dulu. Kadang apa yang terjadi? Ketika mereka pindah ke kelas yang 4 gaya atau promosi ke kelas yang 4 gaya, nah mereka itu jadinya apa? Nggak keikut sama yang gede-gedenya. Teman-teman yang udah umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun. Nah, akhirnya kewalahan ya. Nah, jadi mereka perkuat dulu di kelas Learn to Swim yang gaya bebasnya itu ya. Jadi salah satu catatan juga buat teman-teman supaya tidak buru-buru untuk melatih anak-anak ya. Dan anak-anak ini juga tidak usah diforsir, seminggu ya 2 kali latihan atau seminggu sekali latihan anak umur 7 tahun ya. Mau diharapkan apa? Kita nggak mungkin berharap anak umur 7 tahun itu kita paksakan ya. Nah, karena mereka perlu tumbuh, perlu berkembang juga, perlu istirahat juga ya. Anak umur 7 tahun baru selesai dari balita, ingat aja ya. Bayangkan kita langsung forsir latihan ya. Kita juga nggak bisa nyetak rekor nasional gitu loh ya. Nah, itu ya. Nah, di sini mungkin 2 pertanyaan yang terakhir, berarti kalau dari video pertama tadi ini pertanyaan ke-7 ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, rekomendasi makanan dan minuman sebelum, saat, dan setelah latihan. Coach, kacamata renang yang rekomen buat latihan maupun buat lomba? Tergantung sih ya. Kalau saya sih rekomendasi kacamata itu ya, kacamata renang itu kalau untuk latihan teman-teman usahakan siapkan 2 kacamata ya. Tidak ada jadi masalah mau kacamata itu merek A, merek B, merek C ya. Saya tidak jadi masalah sih ya. Yang paling penting adalah nyaman nggak dipakai sama teman-teman. Nah, jangan karena saya mau seperti dia pakai kacamatanya ini, tapi apakah cocok sama kita gitu loh. Nah, kadang ada yang suka pakai karet, ada yang nggak suka pakai karet, tapi nyamannya di mana gitu loh. Nah, jangan karena teman-teman, saya sukanya karena saya ngelihat dia pakai kacamata ini, saya coba deh beli kacamata ini. Setelah dibeli nggak dipakai, karena apa? Nggak nyaman ya. Jadi yang paling penting adalah kenyamanannya dulu ya, kenyamanan untuk menggunakan kacamata ini ya. Jangan ketika kacamatanya contoh desain untuk kacamata yang tipis ya, terus kita karena matanya agak besar dikit terus kesangkut gitu ya, kan nggak nyaman gitu ya rasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya kacamatanya kita agak besar dikit, ada karetnya, karena kita nyaman pakainya ya, kita berenangnya juga otomatis jadi nyaman gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak nyaman pakainya kan otomatis kita udah deh kita pinggirin aja, lama-lama kita nggak pakai kan sayang gitu ya. Udah keluarin dana biaya untuk kacamata nggak dipakai kan sayang jadinya. Nah, jadi balik lagi ke topiknya tadi, 2 kacamata yang saya rekomen untuk latihan, yaitu 1 cari kacamata yang bening ya. Kenapa? Kalau latihan pagi jangan pakai kacamata gelap. Kacamata gelap ketika pagi aja, kalau saya minta teman-teman untuk pakai kacamata hitam aja kan nggak bisa jalan dong. Nah, ketika udah siang misalnya, kalau untuk siang kan panas terik, mataharinya kan terik banget ya. Nah, kalau terik banget itu boleh menggunakan yang namanya kacamata hitam. Nah, kacamata yang renang yang gelap lah ya. Mau itu hitam, mau itu mirror, itu terserah deh ya. Kalau mirror itu bagusnya biasanya untuk nolak panas ya, ataupun lebih tidak terang banget lah ya masuk ke mata ya. Tapi kalau kacamata gelap aja biasanya sih udah cukup sih menurut saya ya. Nah, kalau misalnya kolamnya di outdoor, terus perlombaannya di siang bolong, di terik ya, terik matahari ya, apalagi cuaca kita kan tropis ya, jadi otomatis kalau lagi panas tuh panas banget ya. Nah, itu pakai kacamata yang hitam.
Nah, mau brandnya apa itu tidak jadi masalah. Mau nanti bentuknya desain ini, desain itu, dipakai perenang ini, dipakai perenang itu tidak jadi masalah sih. Yang penting adalah kenyamanan kamu sendiri. Ya, jangan menyontohkan orang tapi kamu nyamannya nggak dapet gitu loh ya. Ini juga saya mendapat edukasi ini dari coaching klinik level berapa ya? Vina level certification yang basic itu sebelum masuk ke level 1 nya. Nah, itu ada namanya swimming coaches, swim coach certification waktu itu kalau nggak salah ya saya ya. Nah itu dari Vina. Nah itu yang jelaskan kalau nggak salah adalah coach Bill Sakovic ya, William Sakovic. Nah itu dia menjelaskan bahwasan kalau kacamata itu jangan dipaksakan untuk pakai kacamata hitam ketika cuaca gelap ataupun indoor lah misalnya ya. Kita pakai aja kacamata yang bening. Akhirnya apa? Kita kelihatan terang ya. Nah, itu ya mungkin rekomendasi kacamatanya ya. Nah, kalau untuk lomba ya teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya kolam indoor ya pakai aja yang bening supaya apa? Kamu bisa kelihatan lane, kamu bisa kelihatan jelas di mana pembalikan tip dindingnya ya, supaya bisa kelihatan inilah ya, menyeluruh gitu loh. Makanya kacamata kenapa ada desain yang Swedish itu supaya kamu bisa kelihatan kelilingnya gitu loh. Jadi kamu mata itu nggak usah lihat kiri kanan tapi ada pandangannya luas gitu loh ya. Makanya dibuat yang namanya Swedish gitu ya. Oke, itu terjawabkan ya untuk kacamata renang ya, rekomendasi kacamata renang untuk lomba dan latihan. Tapi kalau misalnya di kolam outdoor gitu yang tidak ada, contoh ini kan ada ininya ya, penutupnya ya gitu, kanopinya ya. Kalau tidak ada kanopinya gitu, ya udah pakai aja kacamata yang gelap kalau misalnya terang banget ya, supaya apa, mata kita juga nyaman ketika kita lomba ya. Apalagi berenang 1500, 800, 400 gaya ganti itu benar-benar harus mata itu harus jeli ya, kelihatan harus jelas ya. Nah, di sini pertanyaan yang ke-8 ya dari video yang pertama. Kalau yang video kedua ini berarti pertanyaan yang kelima. Nah, saya baca ya, Coach, anak saya putra usia 10 tahun, sejak usia 8 tahun saya kenalin berenang jarak 1500 meter. Umur 8 tahun berenang 1500 meter. Catatan waktu saat usia 8 tahun 26 menit. Sekarang baru masuk 10 tahun udah bisa di 22 menit. Jika saya biasakan setiap hari pagi berenang 1500, apa tidak bahaya? Oke. Ini ada di video berapa detik waktu istirahat ya jika latihan kecepatan 4x25. Nah, ini juga yang perlu saya jelaskan ya. Itu kan anak umur 8 tahun, Pak. Kalau anak umur 8 tahun kan seminggu latihan paling 2 kali gitu kan. Nah, boleh dikasih jarak panjang tapi mungkin tidak tiap hari gitu ya. Apalagi anak umur 10 tahun nih, putra. Kalau dia umur 13 tahun Bapak mau kasih dia 1500 tiap hari, saya sih tidak ada masalah. Tapi kalau umur 10 tahun Bapak kasih 1500 set 1500 terus tiap hari, suruh dia best time terus ya nggak bisa, Pak. Kita aja kalau dulunya sebagai perenang aja, kalau kita berenang seperti itu aja kita aja kecapean, Pak, apalagi anak Bapak gitu loh. Nah, jadi boleh dikasih 1500 tapi sesuai porsinya, Pak, gitu loh. Misalnya seminggu, kalau umur 10 tahun kan paling latihan seminggu 3 kali 4 kali kan. Nah, aerobik, speed, race pace, baru habis itu masukin aerobik. Kalau misalnya Bapak mau kasih itu seminggu sekali boleh ya. Nah, speed, race pace ya itu disesuaikan dengan set speed, race pace ya. Jadi tetap dikasih pengenalan, dan yang paling penting teknik berenang dulu, Pak. Jangan terus dihajar jarak panjang. Bagus sih dihajar jarak panjang, tapi itu harus tahu saatnya gitu loh. Jangan oke, saya kasih 1500, nggak cukup saya kasih 2 kali 1500, nggak cukup lagi saya kasih 3 kali 1500 untuk ngebangun, karena saya sebutnya ngebangun endurance, ngebangun pondasinya. Bukan seperti itu. Kalau dia umur 13 tahun dia dikasih seperti itu karena otot-ototnya udah siap, silakan. Tapi kalau anak umur 10 tahun, 8 tahun itu saya tidak rekomen, Pak. Ya, karena apa? Setiap hari itu tentunya lelah dong.
gitu ya. Kalau programnya contoh 1500 di breakdown jadi pemanasan 4 kali 100, habis itu 8 kali 100 kaki, habis itu drill 8 kali 50 diulang 2 ronde, habis itu 8 kali 25 lompat, belajar lompat dan berenang. Itu boleh. Tapi kalau tiap hari dikasih 1500, saya tidak rekomen sih Pak sebenarnya. Cuman ya itu kembali lagi, kalau memang teman-teman nggak masalah, saya mau kasih 1500 setiap hari, ya silakan gitu. Itu tidak jadi masalah. Nah, berarti mau dijadikan contoh, mau dijadikan bahan percobaan misalnya. Nah, kembali lagi kita, makanya kenapa ngambil sertifikasi itu penting ya. Jadi kita itu diedukasi gitu loh oleh pelatih-pelatih yang sudah mendengar dari pelatih-pelatih dunia. Contoh kayak saya misalnya, sebelum saya mengetahui sertifikasi A, B, C, ASKA level 1, 2, 3, lalu habis itu FINA A, B, saya C belum ya. FINA 1, 2 udah, yang 3 belum saya ya. ASKA 1, 2, 3 sudah, 45 saya belum ya. Karena 45 itu kalau nggak salah mengenai leadership ya. Nah, baru habis itu PRSI C, B, A itu saya sudah ambil semua. Nah, sebelum saya ngambil semua dan saya ketemu sama pelatih-pelatih dunia ya, saya masih nggak ada, ya gambaran ada karena saya dulu mantan perenang ya. Tapi saya tidak 100% dapat gambaran penuh sebagai pelatihnya gitu loh. Ya, jadi setelah mengikuti deretan yang namanya sertifikasi dan lisensi, ya, nah itu saya sudah mulai mengetahui apa yang harus dikerjakan. Makanya saya juga mau coba untuk sharing di channel YouTube saya ini gitu loh ya. Nah, itu salah satu alasannya ya. Nah, supaya apa? Saya minimal saya bisa coba untuk menyalurkan apa yang saya dapatkan. Kedua, saya juga bisa kembali lagi mengingatkan diri saya sendiri gitu loh. Nah, jadi semakin banyak pertanyaan dari teman-teman, itu semakin saya juga mengolah pikiran saya juga coba untuk, kalau ada yang saya tidak paham, saya baca kembali, saya jawab kembali gitu loh ya. Nah, jadi itu aja mungkin video kali ini ya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya, berikan kolom komentar, berikan pertanyaan yang banyak-banyak ya. Jadi saya bisa coba jawab untuk setiap minggunya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.